Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online bersama guru bahasaku. Kesempatan ini mari kita membahas soal ulangan harian bab 1 tentang deskripsi teks. Ya, langsung saja kita bahas soalnya. Ya, di awal-awal ini kita membahas pernyataan ya. Ini sebenarnya bukan soal tapi pernyataan yang Pak Guru maksudkan ada hikmah yang bisa kalian dapatkan. Kita coba baca pernyataannya. Sebelum ulangan ini, saya sudah belajar. Saat ini saya siap mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Setelahnya, saya memasrahkan hasil ulangan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, semua menjawab pernyataan sesuai. Pernyataan ini diharapkan dan dimaksudkan agar anak-anak mempersiapkan dengan belajar yang baik ya sebelum ulangan. Ketika ulangan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh bisa fokus, dan setelah selesai mendapatkan hasil, anak-anak bisa memasrahkan bahwasannya ikhtiar yang telah anak-anak lakukan sepatutnya selayaknya diterima ya dengan ridho, dengan ikhlas. Jika nilainya bagus disyukuri, jika belum bagus ini menjadi pelajaran ke depannya biar lebih giat lagi dalam belajar. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami di pernyataan yang pertama ini. Kita lanjut di pernyataan yang kedua. Kita baca soal pernyataannya. Saya sadar mengerjakan soal secara mandiri saat ulangan adalah sikap terpuji dan melatih saya untuk tidak bersikap korupsi. Ya, alhamdulillah ini mayoritas juga mengisi sesuai, walaupun masih ada satu orang ya. Ya mudah-mudahan ini mungkin salah ngeklik aja. Jadi mengerjakan soal mandiri itu adalah cerminan daripada jujur ya. Orang yang jujur insya Allah menghindari sikap atau perilaku korupsi. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita sudah masuk ke soal pada materi bab 1 tentang deskripsi. Kita baca soalnya. Oh ya, untuk soal yang memiliki suguhan bacaan yang panjang, kita langsung saja membaca soalnya ya. Kita baca soalnya. Objek yang dideskripsikan dalam teks di atas adalah, ya, yang ditanyakan adalah objek. Nah, objek adalah sesuatu yang dibahas, sesuatu yang dideskripsikan. Kita baca. Nah, untuk mengetahui objeknya apa ya, kita harus baca ya. Gajah adalah hewan darat terbesar di dunia. Tubuhnya besar dan kulitnya tebal, berwarna abu-abu. Oke, dari 1-2 kalimat ini sebenarnya kita sudah bisa menentukan objeknya apa. Maka kita coba perhatikan apa sih yang dijelaskan di bacaan itu. Ada kata-kata gajah gitu ya. Terus di sini tubuhnya apa yang dimaksud, juga tubuhnya gajah gitu ya. Tubuhnya gajah. Jadi bisa kita simpulkan untuk soal nomor 1 ini, teman-teman bisa memilih opsi B ya, gajah. Dan alhamdulillah dari semua peserta ya, 31 orang menjawab betul, 100% benar semua. Ya, ini tadi kenapa kita baca 1-2 kalimat sudah cukup menemukan jawabannya, langsung saja kita pilih. Ini adalah bagian daripada strategi kita bagaimana memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Jadi jangan sampai kita stuck atau terlalu lama di bacaan sehingga waktu yang kita punya dalam mengerjakan tugas atau ulangan habis ya, hanya untuk mengerjakan satu nomor saja. Oke, kita coba lanjut ke soal berikutnya. Ya, nomor 2 kita baca soalnya.
di bawah ini yang merupakan informasi sesuai dengan teks. Jadi kita pilih informasi yang ada di teks ya, sesuai. Ini kita coba baca dulu opsi A. Gajah hidup menyendiri di padang pasir. Nah, kita coba baca apakah sesuai atau pernyataan itu ada di dalam teks. Kita baca. Gajah adalah hewan darat terbesar di dunia. Tubuhnya besar dan kulitnya tebal berwarna abu-abu. Gajah memiliki belalai panjang yang digunakan untuk mengambil makanan dan menyemprotkan air. Telinganya lebar dan berguna untuk mengatur suhu tubuh. Suara gajah terdengar nyaring seperti trompet yang ditiup dengan kuat. Hewan ini hidup berkelompok dan biasanya ditemukan di hutan-hutan tropis Asia Afrika. Nah, jadi pernyataan A salah ya. Pernyataan A salah karena gajah itu tidak hidup menyendiri di padang pasir, tetapi berkelompok di hutan-hutan tropis Asia Afrika. Kita coret opsi A. Coba kita baca opsi B. Gajah memiliki telinga kecil untuk mendengar ya. Tadi kita sudah baca telinga gajah adalah lebar ya. Nih, telinganya lebar. Opsi B kita coret. Kita baca coba opsi yang D. Gajah ditemukan di daerah kutub dan padang rumput. Tadi juga sudah dijelaskan ya yang terkait dengan pernyataan di mana habitat gajah. Bukan di kutub ya. Juga bukan di padang rumput. Di hutan-hutan tropis ya. Jadi kita coret jawaban D. Nah, berarti otomatis jawabannya yang benar adalah C ya. Coba kita baca lagi. Gajah menggunakan belalainya untuk menyemprotkan air. Nah, ini sesuai ada di pernyataan ya. Nih, gajah memiliki belalai panjang untuk mengambil makanan dan menyemprotkan air. Sesuai berarti ya. Maka jawabannya adalah opsi C. Dan alhamdulillah di soal ini hampir ya semua siswa menjawab dengan benar. Hanya ada satu siswa yang jawabannya salah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita langsung baca soalnya saja. Sinonim dari kata mengambil. Ya. Sinonim apa? Sinonim adalah persamaan kata. Persamaan kata atau padanan kata. Jadi kita cari kata yang maknanya sesuai, maknanya sama ya. Fokusnya pada kata mengambil ya. Gajah memiliki belalai panjang yang digunakan untuk mengambil makanan. Nah, opsi C kita coba cocokkan. Meletakkan digantikan kata mengambil, kira-kira cocok enggak? Nah, enggak cocok ya, makanya kita coret. Menyentuh kita gantikan kata mengambil dengan kata menyentuh, kira-kira cocok enggak? Mengambil, menyentuh beda ya, kita coret. Nah, coba opsi yang D. Mengambil digantikan kata memelihara, kira-kira cocok atau enggak? Tidak cocok ya. Yang cocok adalah opsi C, yaitu meraih ya. Meraih makanan, mengambil makanan, sama ya. Makanya jawabannya C, dan mayoritas sudah benar, ada 23 siswa, namun ini masih ada 8 siswa ya yang belum tepat menjawabnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Kalimat suara gajah terdengar nyaring seperti trompet yang ditiup dengan kuat mengandung majas. Nah, ini majas adalah gaya bahasa atau variasi ungkapan agar memiliki kesan yang kuat, emosi yang kuat gitu ya. Nah, majas apa kira-kira anak-anak? Karena di sini ada objek ya.
suara gajah dibandingkan dengan tiupan, ya, trompet yang ditiup gitu ya. Membandingkannya dengan kata-kata seperti, ini adalah majas simile, ya. Ini ada mayoritas siswa betul menjawabnya majas simile. Kenapa? Karena majas simile biasanya ditandai oleh kata-kata seperti, ya, bagaikan, ibarat, ya, bak, sebagaimana, dan lain-lain ya, yang semakna seperti. Seperti kan maknanya bagaikan gitu kan ya, misal, dan lain-lain. Maka jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 5. Pilihlah kalimat yang mengandung makna konotatif. Ingat, konotatif itu apa? Makna tambahan ya. Makna tambahan. Bukan makna asli yang ada di kamus. Makna kiasan gitu ya. Kita coba baca opsi yang A. Ibu menanam bunga mawar di halaman rumah setiap hari. Bunga mawar ya. Tidak ada makna tambahannya. Yang opsi A kita coret. Opsi B. Ayah memotong dahan pohon yang tumbuh terlalu lebat ya. Dahan pohon gitu ya. Maka opsi B kita coret. Opsi C sekarang kita baca. Ayah membawa buah tangan saat berkunjung ke rumah nenek. Buah tangan di sini bukan berarti buah maknanya ya, tetapi oleh-oleh. Maka opsi yang benar adalah opsi C. Kita pilih opsi C. Dan memang mayoritas menjawab opsi C benar, tetapi ini masih beberapa siswa menjawab dengan kurang tepat. Oke, ini mudah-mudahan jadi bahan pembelajaran ya. Buat kita memahami apa itu makna konotatif. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Pilihlah kalimat dengan penulisan huruf kapital ya, yang benar. Opsi A kita coba baca. Setiap minggu kami pergi ke rumah kakek, ya. Minggu ini adalah nama hari ya. Minggu nama hari, jadi harus ditulis kapital. Tulisannya seperti ini. M-nya kapital. Nah, karena ini nggak sesuai, maka kita coret opsi A. Kita coba baca opsi D terlebih dahulu. Festival Buddha itu akan dibuka oleh Bupati Brebes. Nah, Bupati Brebes ini adalah kedudukan atau pangkat ya, yang diikuti nama wilayah. Jadi, Bupati ini harus ditulis kapital ya. Bupati Brebes. Begitu ya. Kecuali Bupati boleh ditulis kecil ketika tidak diikuti oleh nama bupati tersebut atau nama daerahnya gitu ya. Misalnya saya melihat bupati itu boleh ditulis kecil, tapi ketika diikuti nama bupatinya atau nama daerahnya, bupati ditulis besar. Kita coret opsi D. Selanjutnya opsi C, kita coba analisis. Pak Rudi menghadiri rapat di Balai Desa Pasar Batang. Nah, memang betul di sini Pak Rudi tulis kapital ya, nama orang. Terus Balai Desa Pasar Batang ini sebenarnya sudah betul nih Balai Desa. Nama tempat diikuti spesifik nama wilayahnya ya. Nah, tapi salahnya adalah ini Pasar Batang kan nama wilayah. Nama wilayah harus ditulis kapital. Jadi tulisannya harusnya Pasar
batang. Opsi C kita coret. Coba kita analisis opsi B. Pada hari Ahad, nah Ahad ini juga nama hari ya, betul ditulis kapital. Dita, nah ini nama orang, betul ditulis kapital, pergi ke pantai Randusanga ya. Nama lokasi tempat atau nama geografis gitu ya, diikuti nama tempat, nama wilayah, betul ditulis kapital. Jadi opsi yang benar adalah opsi B. Dan ini cukup bersaing ya, mana yang menjawab benar dan mana yang tidak menjawab dengan mana yang menjawab benar dan mana yang menjawab tidak tepat. Oke, kita coba lanjut ke soal berikutnya. Nomor 7. Perhatikan penggalan teks deskripsi berikut ini. Kita coba baca soalnya. Kalimat tersebut perlu disunting. Disunting itu artinya diedit, diubah atau diperbaiki, direvisi gitu ya, agar menjadi kalimat efektif. Pilihlah kalimat hasil suntingan yang paling efektif. Kita coba baca. Setiap siswa-siswi, setiap ini udah menunjukkan banyak. Jadi, kita coret saja siswinya ya, karena setiap siswa itu juga sudah menunjukkan makna banyak. Di sekolah, diwajibkan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ya, kita sementara coret dulu aja yang siswinya ya. Kita coba baca opsinya aja. Setiap siswa di sekolah wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ya, ini ya opsi yang tepat ya. Betul, A. Ini ada 15 siswa menjawab benar. Nah, cuma masih ada beberapa siswa menjawab salah. Misalnya ada yang menjawab B. Semua siswa-siswi semua udah menyatakan banyak. Kok ada siswa-siswi ini juga banyak, jadi harus dicoret nih. Yang C, setiap siswa dan siswi ini juga coret ya. Yang tidak perlu, setiap siswa-siswi ini juga sama. Ini coret saja. Jadi memang betul jawabannya adalah opsi A. Kita lanjut ke nomor 8. Kita baca soalnya saja. Kalimat yang tepat untuk mengisi deskripsi bagian dari objek yang dibicarakan adalah kalimat nomor ya. Yang ditanyakan adalah deskripsi bagian. Ingat, deskripsi bagian itu di mana? Letaknya setelah deskripsi umum atau definisi umum atau identifikasi ya. Nah, di deskripsi bagian ini biasanya juga menceritakan atau menggambarkan objek sudah secara terperinci ya, bukan lagi hal-hal yang masih umum. Kita coba baca kalimat yang nomor 1. Batangnya kokoh, berwarna coklat keabu-abuan dan permukaannya sedikit kasar. Nah, ini kan sudah spesifik, sudah mulai rinci ya, membahas tentang batangnya. Jadi opsi ini masuk ke bagian deskripsi bagian ya. Opsi 1 ini termasuk deskripsi bagian. Nomor 2. Daunnya berbentuk lonjong, berwarna hijau tua dan tumbuh secara berselang-seling. Ya, ini juga sudah menjelaskan secara rinci ya tentang daunnya ya. Nah, ini juga kita centang. Nomor 3. Pohon mangga adalah tanaman buah yang tumbuh subur di daerah beriklim tropis. Nah, ini kan penjelasan yang umum ya. Apalagi ada kata-kata adalah ya. Jadi ini sebenarnya bukan bagian daripada deskripsi bagian, tapi ini deskripsi umum atau identifikasi. Jadi opsi 3 tidak termasuk deskripsi bagian. Opsi 4 kita baca. Buahnya berbentuk bulat lonjong dengan kulit berwarna hijau atau kuning saat matang. Nah, ini juga sudah spesifik membahas buahnya. Bukan lagi membahas pohon mangga secara umum. Maka dari itu,
nomor 4 juga betul ya, bagian daripada deskripsi bagian. Nah, maka di opsi kita pilih opsi yang memuat nomor 1, 2, dan 4. Opsi A, 1 dan 3. 1 memang betul ya, tapi 3 salah ya, maka kita coret. Opsi B, 2 betul, 3 salah, kita coret. Opsi C, 2 betul, 3 salah, ya kita coret. Nah, nomor opsi D, 2 betul ya, 4 juga betul, maka jawabannya kita pilih yang semuanya benar. Opsi yang kita pilih opsi D. Ini ada 15 orang menjawab dengan benar, sisanya salah. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 9. Kalimat yang tepat untuk mengisi paragraf identifikasi atau deskripsi umum adalah kalimat nomor. Ya, tadi identifikasi atau deskripsi umum adalah masih membahas hal-hal yang bersifat umum. Maka kita memilih opsi nomor 3. Ya, kalimat nomor 3. Maka jawabannya adalah opsi C. Ya. Pohon mangga adalah tanaman buah yang tumbuh subur di daerah beriklim tropis. Ini kan membahas masih umum ya. Kita lanjut ke nomor 10. Urutan kalimat yang tepat agar menjadi teks deskripsi yang runtut adalah, nah, kalau teks deskripsi ingat diawali apa? Identifikasi. Setelah identifikasi baru deskripsi bagian. Maknanya apa? Maknanya adalah identifikasi dulu itu membahas hal-hal yang masih umum, terus dilanjut dengan membahas hal-hal yang sudah mulai rinci. Maka kita pilih dulu nih, yang ditaruh di awal adalah kalimat yang bersifat umum. Kalimat mana? Kalimat nomor 3 tadi ya. Otomatis kita pilih nomor 3 itu jawaban yang paling awal. Nah, berhubung di opsi ini tidak ada nomor 3, nomor 3 yang di depan hanya di opsi D, maka kita langsung saja pilih opsi D. Nah, kita coba cocokkan. Baca ya. 3 dulu. Pohon mangga adalah tanaman buah yang tumbuh subur di daerah beriklim tropis. Lanjut nomor 2. Daunnya berbentuk lonjong, berwarna hijau tua, dan tumbuh secara berselang-seling. Masih nyambung ya, masih runtut ya. Nomor 1. Batangnya kokoh, berwarna coklat keabu-abuan, dan permukaannya sedikit kasar. Ini juga nyambung ya, runtut. Nomor 4. Buahnya berbentuk bulat lonjong, dengan kulit berwarna hijau atau kuning saat matang. Jadi opsi D ini memang runut. Coba bandingkan ya. Coba kita bandingkan dengan opsi C. Opsi C ini diawali oleh kalimat nomor 1. Coba kita baca. Batangnya kokoh, berwarna coklat keabu-abuan, dan permukaannya sedikit kasar. Nah, tiba-tiba kok sudah membahas batangnya, maka ini bukan daripada ciri-ciri atau sifat daripada teks deskripsi yang baik. Maka opsi C salah. Begitu pula dengan opsi B, opsi A. Oke, kita sudah membahas soal dari awal sampai nomor 10 ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk soal berikutnya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa dipahami dan bisa menjadi pembelajaran yang baik dan bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.